Ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada sore kali ini mungkin ini sesi terakhir ya sebagai penutup gitu. Saya akan coba membahas tentang cuaca di Jatiluhur yang rencananya insya Allah akan dijadikan stasiun VLBI Indonesia. Ini sedikit outline-nya, jadi ada latar belakang, permasalahan, metodologi, hasil dan analisis simpulan. Ya mungkin sedikit disclaimer, jadi ini mungkin tidak ada astronominya sama sekali, full meteorologi. Saya pun juga awam tentang meteorologi, tapi bisa kita bahas bersama-sama. Seperti itu. Nah ini seperti yang tadi sudah disampaikan di sesinya Pak Taufik yang tentang Jatiluhur ya. Jadi rencananya ada dua antena besar yang mungkin yang berpotensi itu yang berprospek untuk dijadikan antena VLBI, antena JAH 2A yang sebelah kiri yang berdiameter 32 meter dan JAH 5A ya, kalau tidak salah ini diameter 18 meter. Yang kiri ini untuk astronomi, yang kanan untuk geodesi. Nah, ya dalam menuju ke sana sebagai langkah persiapannya beberapa studi telah dilakukan. Salah satunya cuaca. Selain cuaca juga pernah ada studi RFI yang bagian dari penelitian tesis S2 saya. Nah ini sedikit gambaran kondisi di sana di Jatiluhur di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Ini arah selatannya terlihat ada antena besarnya ini yang 32 meter. Lalu sebelah barat ini antena tidak terpakai ini yang dijadikan tempat pengukuran cuacanya. Di sebelah barat sana tuh waduk Jatiluhurnya. Jadi di balik bukit ini sudah bisa melihat waduk seperti itu. Nah ini arah utara. Nah terlihat di sini sebelah kiri layar ini antena yang 18 meternya ada di utaranya JAH 2A. Dan ini arah timur. Arah timur ke sebelah timur sana tuh sudah ya daerah perkotaan Purwakarta. Ya mungkin terlihat juga jalan tol Cipularang gitu. Kalau manjat ke antena 32 meternya bisa terlihat sedikit. Nah ini gambar panoramanya. Jadi utara, timur, selatan, baratnya kalau diputar seperti tadi. Nah ini tengah-tengah ini antena RFI waktu saya mengukurnya. Nah sedikit ya ini masalah yang ingin dibahas. Jadi karena Jatiluhur itu daerahnya berbukit, ya khususnya di daerah antenanya ya. Jadi stasiun bumi Jatiluhur itu berbukit. Itu cukup sering berangin. Nah di sini saya akan coba bercerita hasil pengukuran cuaca yang salah satunya tentang angin ini. Nah, ini antena Jatiluhur, antena 32 meternya terlihat di sini berbukit. Kalau di sebelah kanan, koneksi saya masih terhubung, Pak? Ya, masih baik. Oh ya, oke. Ya. Sebelah kanan bawah ini peta di Google Maps. Kalau melihat versi terennya, medannya ya terlihat ya, jadi ini bukit, terus ini ada lembah, ada Sungai Citarum, dan juga ada lembah sedikit. Lalu ada bukit. Nah ini di sebelah kiri sini, sebelah baratnya itu waduk Jatiluhurnya. Nah ini kami ya sekitar 2019 bulan September itu dilakukan pertama kalinya pengukuran cuaca dengan alat AWS (Automatic Weather System) yang bermerek Davis Vantage View dibantu dengan komputer mini Raspberry Pi 4. Waktunya dari September 2019 sampai September 2020. Lokasinya di stasiun cuacanya di atas dipasang di menara telekomunikasi yang ya sebagiannya sudah tidak terpakai, sebagiannya masih dipasang antena. Ini ada Pak Muhammad Yusuf, ada juga Pak Muhammad Irfan juga waktu itu hadir untuk membantu pemasangan AWS. Ya jadi Raspberry-nya disimpan di dalam ruangan di atas situ. Nah ini alatnya kira-kira seperti ini. Jadi ada anemometernya, lalu ini sensor cuaca, sensor suhu dan sensor tekanan ada di dalam sini. Ini penunjuk sensor arah anginnya, kira-kira seperti itu. Nah si device ini akan terhubung dengan Vantage View ini yang diletakkan di dalam ruangan. Ya, nah ini kira-kira gambaran kalau melihat secara langsung alatnya. Di sini terlihat ada beberapa variabel cuaca, ada suhu, kelembapan, tekanan barometrik, terus curah hujan dan arah angin dan kecepatannya. Nah sebetulnya pemasangannya sejak September 2019
kalau tidak salah ya, berbarengan dengan pengukuran RFI pertama kali. Tapi dan itu juga dihubungkan dengan dengan servernya Bosca. Jadi pertama kali dicoba apakah bisa dihubungkan dengan server Bosca, lalu jadi laporan cuacanya akan tertampil terus gitu kita jadi bisa melihat dari jarak jauh. Dan alhamdulillah bisa awal-awal, tapi karena masalah teknis, karena masalah koneksi internetnya juga dan masalah listrik juga, itu jadinya sempat terputus beberapa hari sehingga baru bisa setelah di restart lagi baru terekam mulai dari 18 Oktober 2019 jam 3 UT ya, sekitar jam 10 pagi sampai 24 September jam 5.15 UT atau jam 12 ya, jam 12 siang kira-kira seperti itu. Dan ini datanya direkam secara terus-menerus selama 5 menit. Jadi ketika 2019 dipasang, lalu 2020 saya ke sana lagi untuk pengukuran RFI, itu datanya saya amankan, saya ambil di dalam sini, jadi bisa diambil database-nya. Nah ini laporan cuacanya selama setahun. Ya ini mungkin masih, ya mohon maaf bila resolusinya kurang baik, tapi yang ini di sini bisa kita lihat secara garis besar ya. Jadi dari 2019 November, ini yang terekam November, jadi ada entah kenapa ada beberapa hari itu yang terputus di awal, tapi dia bisa merekam data lagi. Nah, ini temperatur di sekitar AWS-nya, jadi maksimumnya sekitaran 34 derajat, ya sekitaran 30-an derajat Celcius, dan suhu terendahnya di 24-an ya, derajat Celcius. Itu temperatur. Kenapa ini penting? Karena mungkin salah satunya pengukuran astronomi radio itu salah satu perhitungannya adalah mempertimbangkan suhu sekitar itu T ambient untuk dimasukkan ke perhitungan nilai power yang terukur seperti itu. Selain temperatur antena dan temperatur sistem, jadi temperatur ambient juga harus diperhitungkan. Nah, ini berikutnya kelembapan ya, seperti mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan di talknya Mas Yusuf ya, Pak Muhammad Yusuf, bahwa yang namanya observatorium itu ya, sekalipun observatorium dia harus punya data-data seperti temperatur, lalu kelembapan. Bisa dilihat di sini cukup basah ya, 90-an% ya, wajar ya, karena masih bagian dari Jawa Barat dan masih di Pulau Jawa, cukup basah. Dan kelembapan rendahnya cukup beragam, mulai dari yang 50-an% sampai 70-an%, dan kembali lagi 50%. Dan mungkin bisa dilihat secara sekilas ya, jadi kapan kelembapan yang keringnya itu muncul gitu di sekitaran bulan Maret sampai Mei seperti itu mungkin. Nanti dia mulai basah lagi. Maaf, terbalik ya. Yang keringnya itu justru yang di November, kira-kira seperti itu. Maaf. Nah, berikutnya tekanan udara. Ini tekanan udara maksimum dan minimumnya. Jadi di alat tersebut mencatat 3 jenis tekanan udara. Pertama, tekanan udara barometrik, tekanan udara absolut, dan tekanan udara yang sudah dikoreksi dengan altimeter. Kalau berdasarkan diskusi saya dengan teman saya yang orang meteorologi, sebaiknya dipilih yang tekanan udara yang barometrik saja untuk pelaporan, karena itu yang paling yang biasa dipakai oleh orang-orang meteorologi untuk pelaporan cuaca. Ya, standar ya, kira-kira sekitar 1010 milibar itu. Waktunya 2 menit lagi ya. Oh ya, siapa? Ya, ini sedikit lagi. Curah hujan, ya bisa dilihat sini, curah hujan yang tinggi di sekitaran, ini sekitar, ini yang sebelah kanan, maaf, milimeter per hour-nya, sekitaran November, jadi ya sampai 300-an milimeter per jam, kira-kira seperti itu. Dan sedangkan bulan Juni sampai September itu kering, yang sisanya itu cukup basah. Itu. Nah, ini titik embunnya, dew point maksimumnya di sekitar 25 derajat Celcius dan terendahnya di 20-an, ya 21. Tuh. Nah, ini yang intinya ya. Jadi profil angin terlihat bahwa angin dominannya berembus dari selatan barat daya ya. Jadi dari sini ke arah timur laut ya, kurang lebih seperti itu. Dan kecepatan anginnya maksimal yang tercatat itu 33 km per jam. Jadi kalau menurut skala Beaufort yang dari orang meteorologi, 30-an kilometer per jam itu cukup ya, masih masuk skala 5 ya. Jadi anginnya angin fresh breeze, angin segar gitu ya, angin segar ya. Jadi
bisa ditandai dengan pohon-pohon itu mulai bergoyang. Jadi tidak sampai badai yang skalanya tinggi. Ya, cukup aman lah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi profil cuaca yang terukur selama setahun menunjukkan bahwa Jatiluhur punya lingkungan yang cukup berangin, walaupun tidak sampai badai, tapi ya sering berangin, kira-kira seperti itu. Dan ini bisa jadi pertimbangan untuk langkah selanjutnya dalam menyiapkan stasiun VLB. Salah satunya ya itu untuk misalnya menyediakan tempat untuk jam atom, karena VLB butuh jam atom. Perlu dilakukan pengukuran lanjutan dengan analisis lebih dalam. Kira-kira seperti itu laporan cuaca selama setahun yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Saudara Sahlan. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, dipersilahkan. Ya, boleh, Mas Ucup. Iya, Pak. Silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, makasih Pak Kunjaya. Pertanyaan saya Pak Sahlan, tadi ada profil angin itu, apakah itu profil angin rata-rata atau gas? Soalnya biasanya di meteorologi itu ada dua macam kecepatan angin rata-rata atau gasnya. Rasanya yang lebih penting kita lihat seberapa besar gas angin di sana. Oh, Soalnya kan itu nilai ya. itu biasanya yang jauh lebih besar biasanya nilai gasnya. Kalau rata-ratanya memang angin sepoi-sepoi, tapi ada tiba-tiba itu kan yang kita takutkan mempengaruhi kinerja antena nanti. Itu nah ya, terima kasih Mas Yusuf. Jadi ini sebetulnya anginnya angin wind speednya mungkin angin rata-rata ya Mas. Jadi yang saya ambil di sini di plot ini wind direction, jadi bukan wind gustnya itu. Kalau gas kan yang ya angin tiba-tibanya itu. Baik, mungkin selanjutnya akan saya lengkapi di situ ya Mas. Jadi terima kasih atas masukannya. Ya, itu sih. Ini angin rata-rata berarti ya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Pak Agus ya itu, Mas Agus. Pak Agus, saya Pak Kunjaya kalau boleh. Langsung ya. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan singkat saja. Tadi kalau tidak salah memperhatikan ada data tentang kelembaban ya, tentang kelembaban yang mana sepertinya dalam tanda kutip terbalik dengan data curah hujan. Itu kenapa bisa begitu? Maksudnya ketika curah hujan tinggi, kemudian di situ disebutkan di bulan-bulan itu justru kelembabannya rendah. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, mohon maaf sebetulnya saya kurang paham juga Mas kenapa bisa terbalik antara kelembapan dan curah hujan. Seharusnya kan kalau curah hujan tinggi kelembapannya tinggi juga ya, makin basah. Atau ada pengaruh dari maaf saya betul-betul blank terkait kelembapan ini. Mungkin ada tanggapan lain terkait itu Mas Agus. Saya juga kurang paham sebetulnya. Ya, boleh saya komentar Pak? Boleh. Oh ya, tentang itu. Sebenarnya yang ditampilkan Pak Sahlan di sini adalah kelembapan rata-rata. Jadi untuk melihat kelembaban memang akan sangat bagus kalau kita lihat diurnalnya. Karena siang hari dan malam hari itu bisa jadi sangat berbeda. Nah, pada musim hujan biasanya itu bisa berbeda sekali. Jadi memang tidak punya korelasi langsung kelembaban tinggi dengan musim hujan itu tidak, karena ada pola diurnal itu. Itu yang sebaiknya dipisahkan di profil grafiknya. Berarti berdasarkan apa? Harus saya highlight berdasarkan jamnya Mas, siang dan malamnya. Iya, betul. Oh, baik. Ya itu juga yang berarti ini. Ya, kenapa Mas? Nggak, mohon maaf, berarti yang nilai maksimum dan minimum itu tidak mencerminkan itu tadi ya yang dimaksud oleh Pak Yusuf tadi ya. Maksudnya dalam satu hari ada nilai maksimum, saya nggak tahu malam atau siang, kemudian ada nilai minimum, nggak tahu siang atau malam. Atau bagaimana? Ya, sebetulnya di database yang di sini ada juga data jamnya, kapan maksimum ini terjadinya jam berapa. Bisa jadi maksimumnya justru yang ketika hujannya gitu, atau ketika ketika malamnya kah?
Atau seperti itu atau gimana Mas? Pak Taufik mungkin mau menyampaikan sesuatu? Ya, memang ini fenomena yang untuk daerah tropis agak kacau ya. Kan kacau tuh saya nggak tahu. Pokoknya polanya itu tidak mirip gitu ya dengan di temperate region. Jadi saya kok mencurigai kalau di daerah tropis ini justru tutupan awan itu kalau di musim-musim hujan ya lebih bagus di malam hari daripada di siang hari gitu. Itu kalau buat orang temperate region itu surprising gitu ya, mengagetkan tuh. Nah, cuman karena kita belum punya data yang panjang, saya nggak berani mengklaim itu gitu. Nah, ini motivasinya salah satu. Jadi kalau di Bosca nanti kita sudah punya data yang sangat panjang, ya paling nggak 5 tahun begitu ya, continuous gitu. Kita harus cek gitu. Sehingga ya pola-pola ini memang sejujurnya sama aja. Saya juga merasa apa keteraturannya itu kok beda banget ya dengan orang di temperate region gitu. Sekali lagi tropis gitu. Kalau saya perhatikan itu karena tropis itu. Itu aja komennya. Jadi maaf juga nggak menjawab ya. Ya baik, terima kasih Pak Taufik.